Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Himne Kadin. Sepanjang zamrud khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya, untuk kebanggaan bersama. Mahakarya bakti Ibu Pertiwi, Kadin berjiwa takwa, jujur setia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para tamu undangan yang telah hadir pada acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Ekonomi Kuat, Rakyat Sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, seluruh Ketua Kadin Provinsi, dan tamu undangan lainnya. Para hadirin yang berbahagia, mengawali acara, kita dengarkan laporan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Pratikno, Menteri Sekretariat Negara. Yang kami hormati Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Yang kami hormati para wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum, Kepala Badan Kadin Indonesia, dan khususnya para Ketua Umum daripada Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat bagi kita semuanya, utamanya bahwa Alhamdulillah kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini di Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kesediaannya untuk memberikan arahan kepada jajaran pengurus Kadin Indonesia, khususnya Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia pada hari ini. Kami laporkan Pak, tema hari ini yang kami tunjuk adalah ekonomi kuat, rakyat sejahtera. Dan hal ini adalah sesuai dengan peringatan ke-77 tahun kemerdekaan, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang dimana adalah upaya kami bersama, kami melihat bagaimana kita menyongsong kepada tahun 2045. Dan disinilah pentingnya adalah kolaborasi antara pemerintah dan juga dunia usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan juga merata. Dan serta didukung ekonomi Indonesia yang kuat dan meningkat menjadi negara maju pada tahun 2045. Bapak, pada hari ini kita semua berharap bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan terus membaik dan resilient dalam menghadapi tantangan di masa depan. Meski perekonomian Indonesia telah membaik, namun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, termasuk risiko resesi global dan inflasi energi dan juga pangan dikarenakan daripada perang Rusia dan Ukraina. Maka dengan demikian kami melihat bahwa tantangan kita bersama secara bangsa sangatlah berat, namun bersamaan bahwa kita bisa melewatinya bila mana kita berjunjung terhadap gotong royong dan persatuan kesatuan kita bersama. Bapak Ibu, pada bersama ini juga Bapak, bahwa Indonesia, kami percaya bahwa Indonesia bisa melewati hal ini bila mana kita bersama-sama bergotong royong menjaga keadaan ekonomi yang ada. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2024 akan dihadapi oleh pesta demokrasi, Pak. Pada saat ini kami melihat momentum yang ada, yaitu bagaimana keadaan perdagangan dan juga investasi. Setelah kami melewati Pak roadshow ke Amerika Serikat, ke Kanada,
juga di Eropa, Asia, dan juga kemarin dari Australia. Semuanya adalah ingin berdagang dengan Indonesia, ingin melaksanakan investasi di Indonesia. Dan di mana inilah bagaimana kita bisa mengatasi momentum ini agar semuanya kami berharap bahwa yang penting kita jaga adalah stabilitas yang ada. Yang dimana kami mengharapkan bahwa semua ajang pemilu 2024 menjadi ajang untuk makin mempersatukan bangsa, agar semua pemimpin bangsa diharapkan untuk bersama-sama menjaga kestabilan daripada politik sebelum dan selama dan setelah pesta demokrasi. Karena memang kami merasa bahwa stabilitas adalah kunci daripada kita menjaga keadaan ke depan. Bapak Presiden yang kami hormati, kami berharap juga bahwa pada saat ini bagaimana Indonesia bisa melihat keadaan tantangan yang ada dengan yang namanya subsidi-subsidi yang berat bagi kita semua, dan ini kami sebagai usahawan Pak bisa merasainya bahwa inilah tantangan besar untuk negara ini. Namun kami siap di sini untuk membantu dan mendukung Pak program bagaimana seyogyanya kita bisa bersatu dan bersama-sama menangani masalah tersebut. Bapak Presiden yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian, sebagai mitra strategis pemerintah Pak, sejak waktu itu kami sudah melakukan pertama mendukung proses transisi energi, yaitu dengan cara bagaimana kami melaksanakan namanya Net Zero Hub. Net Zero Hub ini kami lakukan untuk khususnya teman-teman UMKM agar teman-teman ini bisa mengatasi dan menyiapkan diri pada tahun 2060. Jadi dari hari ini kami terus melakukan awareness dan juga melaksanakan bagaimana bisa membantu khususnya teman-teman daripada UMKM. Lalu bersamaan juga ingin mengangkat harkah daripada teman-teman UMKM, di mana kita juga melakukan namanya Sustainability Award Pak. Dan di mana pada saat ini kami yang biasanya perusahaan-perusahaan besar, sekarang ini award ini diberikan juga kepada teman-teman UMKM supaya bisa melihat bahwa bagaimana bagian daripada kita bersama-sama menuju Indonesia 2060, Indonesia Net Zero Emission. Dari sisi digitalisasi, kami juga Pak kami laporkan bahwa Kadin Indonesia juga mencoba melalui banyak program, salah satunya adalah Kadin Wira Usaha, yaitu untuk bagaimana berupaya untuk menjadikan UMKM naik kelas guna menjadi bagian daripada rantai pasok global, yang dimana kami juga melink antara UMKM di Indonesia dan juga UMKM yang ada di luar negeri, lalu juga di antara provinsi dan juga di antara kabupaten. Dan hal ini adalah untuk bagaimana kita ikut mendukung pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil dan menengah masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Saat ini kurang lebih 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem ini. Lalu Bapak, kami laporkan juga, kami juga melakukan sesuai dengan arahan Bapak pada waktu Rapimnas yang lalu, yaitu melakukan pendampingan yang melekat pada UMKM, ataupun di Kadin kami mengatakannya sebagai kemitraan closed loop system, di mana sektor swasta membantu dalam transfer pengetahuan dan teknologi, termasuk membuka akses pasar bagi UMKM. Saat ini Kadin sedang menjajaki potensi kerjasama closed loop juga dengan stakeholders lainnya, contohnya dengan Purnawiran Angkatan Darat, dengan NU, dengan beberapa organisasi lainnya untuk meningkatkan kapabilitas daripada UMKM di Indonesia. Lalu kami laporkan juga Pak bahwa untuk Blue Economy kami sudah menandatangani kerjasama dengan Kementerian KKP, dan kami akan mendorong juga dengan adanya nantinya Ocean Roundtable yang akan didiskusikan di Bali pada bersamaan dengan B20 nanti Pak, supaya bagaimana Blue Economy dan Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam konteks pembangunan ekonomi biru ke depan. Lalu kami juga laporkan Bapak dalam konteks pembangunan IKN, baru saja kemarin kami melakukan rapat sosialisasi bersama antara Badan Otoritas IKN bersama dengan Kadin dan juga bersama dengan asosiasi-asosiasi yang dimana untuk melakukan penjajakan minat pasar. Dan ini dihadiri oleh 200 pengusaha dari berbagai sektor yang dimana kami melakukan pemikiran yaitu bertukar pikiran dan mengatakan apa yang kira-kira harus diperkuat, apa yang harus ditambah dan lain-lain Pak. Dan diskusi ini kemarin berjalan dengan lancar dan harapannya ini menjadi suatu integrated approach bagaimana bersama antara pemerintah dan juga swasta ataupun pengusaha bisa bekerja sama membangun IKN. Dan dengan demikian Bapak kami laporkan juga acara ini melihat bahwa
peluang daripada IKN, dan kami menyatakan bagaimana IKN ini menjadi simbol daripada pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Lebih lagi Pak, mengenai reformasi struktural, sesuai juga dengan PR yang diberikan pada waktu Bapak pada Rapimnas yang lalu Pak. Di sisi ini kami sudah membantu dalam konteks beberapa hal. Yang pertama untuk Undang-Undang HPP Pak. Pada waktu itu sebelum terjadinya Undang-Undang HPP itu kami langsung melakukan mensosialisasikan kepada seluruh 125 ILB ataupun asosiasi dan juga Kandinda, dan melibatkan lebih dari 2.000 pengusaha yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap namanya Undang-Undang HPP pada waktu itu. Lalu lebih lanjut Pak mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi ini kami juga melakukan survei dan sedang menyusun masukan yang akan kami serahkan kira-kira bagaimana dan apa yang dirasai oleh teman-teman pengusaha dari mulai kabupaten dan juga di provinsi. Di sisi lain Pak, Kadin juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Kami melakukan yang namanya dialog sosial dan kami telah menandatangani MOU dengan berbagai serikat pekerja seluruh Indonesia, 8 besar konfederasi, dengan pemikiran untuk mewujudkan bersama bahwa bagaimana membangun Indonesia secara bersama antara pengusaha dan juga pekerja dan juga buruh. Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga izin melaporkan Pak bahwa pada tanggal 23 Juni tahun 2022 bertempat di Banten, Kadin Indonesia telah menyelenggarakan musyawarah nasional khusus ataupun Munasus, yang dimana dalam rangka penyempurnaan terhadap anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2010. Adanya Munasus pada tahun 2022 ini untuk bertujuan dan atas penyempurnaan ADRT Kadin, yang dimana pertamanya adalah untuk penguatan internal organisasi Kadin untuk meningkatkan fungsi keseimbangan peran dan tanggung jawab, dan juga untuk mengakomodasi perkembangan zaman Pak, khususnya di bidang teknologi informasi dan ekonomi, sehingga Kadin dapat menjalankan fungsi dan perannya secara inovatif dan juga adaptif. Lalu sesuai dengan keputusan Munasus pada tahun 2022, Kadin telah juga menugaskan Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menyampaikan penyempurnaan daripada ADRT tersebut, dan pada saat ini kepada pemerintah untuk memperoleh persetujuan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kami telah menyerahkan hasil Munasus kepada pemerintah melalui Kepala Sekretariat Kepresidenan Bapak, dan atas hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat kiranya menerbitkan keputusan Presiden tentang persetujuan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga atas Kadin Indonesia atas hasil daripada Munasus pada tahun 2022 ini. Bapak Presiden yang kami hormati dan muliakan, Ibu Bapak yang kami hormati, akhir kata segenap keluarga besar Kadin seluruh Indonesia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian Bapak Presiden Bapak Joko Widodo terhadap dunia usaha dan juga industri. Kami melihat bahwa kedepannya tantangan kita berat semua Pak, dan kami di sini bersedia bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra strategi pemerintah untuk bersama-sama memastikan bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan kita bisa lakukan secara bersama, dan kami berkomitmen untuk semakin resilient, adaptif, dan juga responsif. Dan demikian kami berharap juga bahwa sebagai pengusaha Indonesia kami ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia sejahtera, dan pada saat seperti kami katakan ekonomi kuat, bangsa sejahtera Pak. Itu yang kami ingin utarakan, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Pak Menseknek, Pak Menteri PU, yang saya hormati Ketua Kadin Indonesia beserta seluruh Wakil Ketua dan Pimpinan Kadin Pusat, serta yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi, beserta seluruh jajaran, Ibu dan Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin undangan yang berbahagia. Mungkin sudah berkali-kali ya saya sampaikan mengenai ketidakpastian ekonomi global, tetapi perlu saya ulang-ulang karena ini prosesnya belum selesai. Tidak semakin gampang, tetapi semakin rumit. Yang dulunya misalnya diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah lagi 25 negara akan ambruk, tambah lagi 42 negara akan ambruk, terakhir 66 negara ekonomi akan ambruk. Dan satu persatu sudah mulai. Inilah yang kita hadapi sekarang ini. Sebuah keadaan dan situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat-sangat sulit. Dan bertubi-tubi mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, masuk ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Tidak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan. Saat saya ke Ukraina, kemudian ke Rusia, ketemu Presiden Zelensky, dan selama 1,5 jam saya berbicara dengan Presiden Putin, 2,5 jam saya berbicara. Saya melihat, saya sebetulnya ingin agar ada ruang dialog, tapi saya lihat di lapangan sulit untuk mempertemukan dalam sebuah ruang dialog antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Sehingga saya berbelok saat itu, saya belokkan ke urusan krisis pangan saja. Udah, saya mau berbicara ini. Presiden Ukraina menyampaikan bahwa di Ukraina sendiri ada stok 22 juta ton. Ditambah lagi panen baru 55 juta ton. Artinya 77 juta ton ada di Ukraina. Ditambah di Rusia, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa sih gandum di Rusia? 130 juta ton. Artinya total dua negara itu sudah 207 juta ton. Kita ini makan beras hanya 31 juta. Per tahun ini 207 juta ton. Enggak bisa keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan negara-negara yang mengimpor dari sana, terutama Afrika, betul-betul saat ini berada pada kondisi yang sangat sulit. Kalau kita lihat misalnya Food Price Index saat ada krisis pangan juga di 2008, itu 131,2 indeksnya. 2012 juga ada krisis pangan 132,4. Tapi sekarang ini indeksnya sudah berada di angka 140,9. Mengerikan. Awal dulu hanya ada 6 negara yang membatasi ekspor pangannya. Sekarang 23 negara, semuanya menyelamatkan negaranya masing-masing.
Ya mestinya memang harus seperti itu. Oleh sebab itu patut kita syukuri bahwa 2 minggu yang lalu disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah dimulai sejak 2019. Di sisi lain, negara lain kekurangan pangan, kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik. Hal-hal seperti ini yang nggak perlu kita harus waspada, ya, kita harus hati-hati, ya. Tapi jangan memunculkan sebuah pesimisme, ini yang saya sekali lagi selalu saya nggak mau. Tetap harus optimis, karena setiap kesulitan pasti ada peluang di situ, pasti. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun, pasti ada peluang. Dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan, berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Saat ini kita belum berani, udah kita stok dulu. Tapi begitu produksinya melompat karena Bapak Ibu terjun ke situ, bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat visible, dengan harga yang sangat baik. Yang kedua, substitusi impor. Barang-barang yang kita impor, ya mau tidak mau dengan kondisi seperti ini harus kita hentikan. Supaya devisa kita tidak habis dipakai untuk membayar dolar-dolar, kita tidak habis dipakai untuk membayar impor. Yang masih impor apa? Gandum. 11 juta ton. Di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Nggak bisa. Ya, campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava, gandum bisa dicampur sorghum, gandum bisa dicampur sagu, dan lain-lainnya. Artinya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, misalnya di NTT, ada Kadin NTT, tanam sorghum. NTT itu adalah tempatnya sorghum, sangat subur sekali dan visible. Dicoba aja lah, nggak usah ribuan hektar, coba dulu 10 hektar, bener enggak sih? Ini Presiden ngomong ini bener enggak? Oh, hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum. Saya melihat kemarin di Waingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorghum tumbuh sangat subur. Dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektar pun, ratusan ribu hektar pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin untuk itu. Jagung, baik untuk makanan kita maupun untuk makanan ternak. Permintaan sangat banyak sekali. Baik dari dalam negeri maupun dari luar. Karena impor jagung kita sekarang ini masih 800.000 ton. Yang sebelumnya 7 tahun yang lalu impor kita 3,5 juta ton. Apa?
Ini peluang. Jagung dimanapun Bapak Ibu sekalian tanam itu tumbuh. Jangan kalau Kadin ya kerja jangan yang tradisional dong, mekanisasi, konsorsium bareng-bareng, bikin 100.000 hektar dengan alat-alat modern, pemupukan pakai drone. Ini baru Kadin. Jangan nanti Kadin, Pak saya udah nanam berapa? 10 hektar Pak. Kadin 10 hektar. Yang kedua, hilirisasi. Saya tahu banyak yang di Kadin ini punya tambang-tambang, termasuk ketuanya. Ini sudah tidak bisa direm. Saya sampaikan, nikel yang dulu ramai waktu kita stop 3 tahun yang lalu, datang ke saya banyak sekali, termasuk yang dari Kadin juga banyak. Pak, ini kita belum siap, belum. Kalau saya nunggu siap kapan? Kapan? Udah nggak ada siap atau nggak siap, stop. Kita dibawa digugat di WTO, silakan gugat juga nggak ada masalah. Dulu ekspor kita 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ekspor kita nikel itu 1,1 miliar US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 16 triliun rupiah. 2021 ekspor kita dari nikel saja 20,8 miliar US dollar. Lompatannya coba, dari 16 triliun melompat menjadi 300 triliun lebih. 306 triliun. Ini yang kita semuanya harus sadar. Tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. Ini jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit, jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti saya stop yang biasanya kita ekspornya raw material. Enggak. Karena nikel ini nanti pada akhirnya kurang lebih mungkin 35 sampai 40 miliar US dollar kita dari sini, karena turunan-turunannya belum rampung. Sehingga neraca dagang kita, saya ingat 2012 minus 7 dengan, ini contoh, dengan RRT, minus 7,7 billion US dollar. 2021, karena kita juga ekspor besi baja, menjadi minus, defisit kita minus 2,4 miliar. Tahun ini saya pastikan kita dengan RRT plus, surplus. Ini tolong ditarik ke bahan-bahan mentah yang lainnya, jangan hanya nikel. Bapak Ibu kalau nggak siap, join. Cari partner, mudah sekali sekarang Indonesia ini, tanya Pak Ketua Kadin, berbondong-bondong harian itu. Yang orang datang ingin investasi, ya itu aja, entah dari Korea, entah dari Jepang, entah dari RRT, entah dari Eropa. Karena apa? Takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan. Dan nggak ada pilihan, mereka mau tidak mau mereka pasti ke sini, bikin industrinya di sini. Itu ajak join. Saya punya izin tambang saya sekian juta ton atau sekian hektar. Join dengan mereka karena memang kita butuh teknologi, kita juga butuh
investasi agar ada capital inflow. Hal seperti ini yang harus. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan UMKM. Saya minta pada Kadin Pusat, Kadin Daerah, agar teman-teman UMKM ini diajak untuk masuk ke ekosistem digital. Sudah 19 juta yang dalam 2 tahun ini yang kita ajak, tapi masih totalnya kan 64 juta UMKM kita. Ajak mereka semuanya. Kemudian juga ajak mereka untuk masuk ke e-katalog. Ini juga saya sampaikan ke Pak Ketua Kadin, tugasnya Kadin Daerah juga sama. Produk-produk unggulan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, ajak semuanya masuk ke e-katalog. Karena e-katalog kita sekarang kita buka betul, agar yang menengah, yang kecil, yang mikro semuanya bisa ikut berpartisipasi. Sehingga yang terjadi adalah pembelian produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN maupun BUMN. Sangat lucu sekali. APBN yang kita koleks dari pajak, dari PNBP, dari royalti, dari masuk ke APBN, kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor. Waduh, bodoh banget kita ini kalau kita terus-teruskan seperti itu. Enggak. Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus dan wajib beli produk dalam negeri. Sekarang sudah saya suruh tanda tangan semua daerah, komitmen bisa beli berapa triliun, berapa miliar. Komitmennya sudah muncul di angka 897 triliun. 897 triliun komitmen. Dan ini adalah peluang. Oleh sebab itu ajak rekan-rekan kita usaha menengah kecil ini untuk masuk ke e-katalog. Sekarang sangat mudah sekali, sangat berbeda sekali dibanding setahun yang lalu. Sistemnya, platformnya, semuanya kita sederhanakan semuanya. Ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sudah kita miliki. Dan kita juga patut bersyukur bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang kuartal pertama 5,01%, kuartal kedua 5,44%, yang negara lain itu sekarang semuanya turun dan anjlok pertumbuhan ekonominya. Tadi pagi saya cek juga konsumsi listrik, saya sering ngecek-cek angka-angka yang hal yang penting untuk kita lihat. Konsumsi listrik sudah tumbuh 7,3%, 7,3%. Artinya industri ini bergerak naik. Artinya pabrik-pabrik mulai ekspansi. Ini yang harus kita syukuri. Kredit juga tumbuh, yang sebelumnya sudah 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu masih di angka-angka 1, 2, 3%, sekarang sudah berada di angka 10,6, 10,6. Artinya apa? Ini akan men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Dana pihak ketiga juga tumbuh 9,13%. Artinya juga, ini utamanya mungkin yang di Kadin, banyak yang nabung di bank, karena duitnya kelebihan.
Non-performing loan juga masih di angka 2,86. Masih, menurut saya masih sangat baik. Ini yang harus kita gaungkan agar optimisme itu ada terus. Meskipun kita harus waspada, kita hati-hati ya, karena keadaan yang tidak jelas di ekonomi global kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi harus terus kita bangun komunikasi pemerintah dan Kadin, pemerintah dan dunia usaha agar sambung. Kalau ada hal yang kira-kira memang mengganggu, segera sampaikan ke ketua biar sampai ke pemerintah sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan kita dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Erik Yusuf. Izin Bapak Presiden Republik Indonesia dan para Menteri, juga Ketua Kadin dan seluruh jajaran pimpinan, mari kita sama-sama menyatukan doa kita, menyatukan hati kita, kita panjatkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, subhana malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah, ijabahlah ya Allah. Ya Allah, ya muqallibul qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah, thabit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami dicondongkan kepada kebaikan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah, yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah di dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih lisani kullu takilni nafsi tarfatil hadi minan nas ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah, Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, perbaiki kehidupan bangsa kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana ya Allah, dari mara bahaya ya Allah. Keluarkan kami dari kesulitan-kesulitan yang ada ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan, dari kemudaratan ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan sebagaimana Engkau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah ujian-ujian kami ya Allah. Ringankanlah, tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa, lalai atau bersalah ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selalu, bersamai kami ihdinas syiratal mustaqim, di jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, khususan hari ini ya Allah, bukakan pintu langit-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada para pemimpin kami khususnya yang ada di sini ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah, berikanlah kepada mereka kekuatan ya Allah, agar supaya mereka bisa memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah rahmat untuk mereka ya Allah. Ya Allah, berikan pula kepada alim ulama, kepada para cendekia, agar supaya memberikan terus cahaya bagi masyarakat, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, hiasi ya Allah,
hiasi lisannya dengan doa-doa dan zikir-zikir ya Allah, yang akan membimbing negeri ini ya Allah di dalam keselamatan ya Allah. Ya Allah, khususnya bagi para pengusaha ya Allah di negeri ini ya Allah, berikanlah kepada mereka hati agnia yang dermawan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kemampuan untuk selalu membersamai kami masyarakatnya ya Allah. Dan ya Allah, berikan pula kepada umat, kepada masyarakat kami di negeri kami, bangsa kami ini ya Allah, hiasi mereka dengan ketaatan ya Allah, hiasi mereka dengan ketakwaan ya Allah, hiasi lisan-lisannya dengan doa-doa ya Allah, agar supaya negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, turunkanlah pertolonganmu, berkah dan rahmah untuk negeri kami ini. Rabbana zalamna anfusana lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fi barakatil nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan rombongan terbatas berkenan menuju tempat penanaman pohon. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan berfoto. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.